Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar bersama, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang Kau beri buat kami Tuhan. Kau anugerah-Mu terus Engkau limpahkan buat kehidupan kami. Kami boleh terus menikmati anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati damai sejahtera sukacita daripadamu. Kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu buat kehidupan kami. Kami tahu itu cinta-Mu yang tiada batasnya Engkau beri buat kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan Yesus dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni hidup kami. Saat malam hari ini Tuhan kami memohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami Tuhan Yesus dalam 60 menit ke depan Tuhan. Tolong kami, berikan kami hikmat, pengertian Tuhan. Persiapkan hati pikiran kami untuk kami boleh mendengar pemaparan kebenaran firman-Mu. Hingga apa yang kami dengar itu tidak lalu begitu saja. Tapi itu boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti Tuhan Yesus apa maksud Tuhan setiap firman-Mu, Tuhan Yesus yang kami dengar saat malam hari ini. Engkau tolong juga kami Tuhan beserta teman-teman kami yang bergabung saat malam hari ini atau teman-teman kami yang akan bergabung juga dalam offline. Tuhan juga memberkati kami semua. Biar apa yang kami lakukan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau sudah persiapkan hamba-Mu untuk Tuhan Yesus memberitakan firman-Mu. Kami sungguh percaya hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu. Kami mulai pembelajaran kami malam ini dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan bacakan kembali di Efesus 4 ayat 17 sampai 21. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri. Kita lanjutkan di ayat 19. Kita lanjutkan di ayat 19. Sedikit kita ulang pendahuluan ayat 17 sampai 24. Kita sudah lihat sama-sama minggu lalu bahwa ayat 17 sampai 24 itu merupakan satu paragraf menyampaikan satu pokok pikiran. Dan kita sudah sama-sama belajar bagaimana di paragraf ini Paulus bergerak dari memaparkan kondisi negatif, yaitu kondisi masyarakat di mana jemaat Efesus hidup, menuju kepada kondisi positif, yaitu kondisi ideal bagaimana seharusnya pengikut Kristus hidup. Atau dengan kata lain, dalam penjelasannya di paragraf ini, Paulus bergerak dari deskripsi kehidupan lama jemaat Efesus kepada kehidupan yang seharusnya jemaat Efesus jalani,
sebagai orang-orang yang berada di dalam Kristus. Puji Tuhan. Lewat paragraf ini, kita membahas hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan. Jadi Efesus 4, 17-24 itu tentang perubahan hidup. Yang mau kita dapat malam hari ini adalah apa yang Paulus paparkan bukanlah sekadar hidup yang diubahkan. Tetapi kita mau sama-sama dapat tentang alasan dari hidup yang diubahkan. Itu kiranya menjadi bahan refleksi, bahan koreksi diri kita saat melihat hidup kita mengalami perubahan, apakah itu terpusat pada Kristus dan salibnya, atau bukan. Apakah perubahan hidup kita itu karena Injil Kristus, demi kemuliaan Kristus, atau alasan lain, atau untuk tujuan lain. Itu yang kiranya kita mau dapat genggam di pembahasan malam hari ini. Tuhan Yesus tolong kita semua. Allah Roh Kudus bekerja, mencerahkan, memberi pencerahan di hati dan pikiran kita. Ayat 19, malam hari ini kita bahas ayat 19, 20, dan 21. Gaya hidup penduduk Efesus. Paulus gambarkan di ayat 19 ini sebagai kondisi kehilangan sensitivitas. Perasaan mereka telah tumpul. Mereka nggak mampu lagi merasakan malu. Digambarkan seperti orang yang telah dibius di satu bagian, seperti saya dulu pernah kuku mengalami terbuka, berdarah, dan harus dicabut, maka di bagian kuku tersebut disuntik. Nah, saat jempol saya disuntik, itu baal. Sehingga saat dicabut kukunya, saya tidak rasa apa-apa. Penduduk kota Efesus, gaya hidupnya digambarkan seperti itu. Perasaan mereka telah baal. Sehingga mereka nggak ada rasa malu. Kalau saya bisa beri contoh, saya pribadi perhatikan di Indonesia ini, rasa malu para pelaku pesta LGBT itu masih lebih besar. Buktinya mereka masih menunduk, mereka bahkan tutup wajah mereka, dibandingkan dengan rasa malu para pelaku korupsi. Ada bahkan pelaku korupsi yang bisa tetap menegakkan kepala saat ditangkap, saat dikenakan baju oranye. Selanjutnya kita lihat, hilangnya rasa malu ini membuat mereka kehilangan penguasaan diri. Tak ada lagi yang menahan mereka untuk
menceburkan diri, menenggelamkan diri ke dalam lumpur berbagai perbuatan najis. No restraint. Udah nggak ada hambatan lagi. Baal, tumpul, kemudian itu membuat pemuasan hawa nafsu itu nggak lagi terkontrol. Udah nggak ada yang menahan untuk memuaskan nafsu. Sehingga yang membuat mereka tenggelam ke dalam berbagai perbuatan najis. Next, kita diajak oleh buku acuan kita untuk membandingkan kondisi jemaat Efesus yang Paulus deskripsikan di ayat 19 Efesus 4 ini dengan gambaran yang Paulus beri di surat Roma. Roma pasal 1, kita lihat beberapa ayat. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Satu lagi ayat 28-nya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kita coba bandingkan Efesus 4:19 dengan Roma 1 ini. Kita lihat bagaimana Paulus memberi penekanan di surat Roma ini kepada keputusan Allah untuk menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka, kepada pikiran-pikiran kotor mereka. Allah menghukum manusia dengan membiarkan manusia hidup menuruti sepenuhnya di bawah kontrol hawa nafsu, pikiran-pikiran najis mereka. Ini bentuk penghukuman Allah. Dan di surat Roma, Paulus memberi penekanan di sisi ini. Nah, berbeda dengan Efesus 4:19. Sehingga mereka menyerahkan diri. Tadi di Roma, Allah menyerahkan mereka. Di Efesus, mereka menyerahkan diri. Karena itu penting untuk kita mempelajari Alkitab secara komprehensif, secara menyeluruh, sehingga kita bisa memperoleh keutuhan atau koherensi Alkitab. Sehingga kita bisa paham bahwa Allah menghukum dengan membiarkan mereka bebas berbuat dosa, bebas-bebas yang mereka lakukan kenajisan, itu merupakan hukuman. Allah udah nggak peduli
pada mereka itu terjadi karena mereka yang menyerahkan diri. Keseimbangan ini menghindarkan kita dari pemahaman bahwa Allah yang menyebabkan mereka tenggelam di dalam dosa, tenggelam di dalam hidup yang gak mungkin dipulihkan. Sering para pendeta teolog memakai surat Roma ini di pasal 1 ini sebagai gambaran dari neraka. Allah udah lepas tangan, itulah neraka. Sekali lagi, Efesus 4 disandingkan dengan Roma 1 itu memberi kita penjelasan bahwa untuk sampai kepada tahap Allah membiarkan kita, itu terjadi karena kita terus mengeraskan hati untuk tidak mengakui Allah dan lebih mempertuhankan hawa nafsu. Kita menundukkan diri kepada hawa nafsu. Ada titik di mana penghukuman Allah datang dalam bentuk Ia menyerahkan kita kepada hawa nafsu yang memalukan, kepada pikiran-pikiran terkutuk. Kiranya kita bisa dapat sesuatu di bagian ini, puji Tuhan. Kita lanjut. Setelah dibandingkan dengan surat Roma, selanjutnya kita sandingkan dengan surat Galatia untuk melihat 3 kejahatan utama, kita katakan seperti itu, yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Tercatat di Galatia 5:19. Namun kita akan baca sampai ayat 21. Kita akan lihat sampai ayat 21. Puji Tuhan. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu 3 yang buku acuan kita ambil untuk mendaftarkan 3 perilaku atau 3 kejahatan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kemudian Paulus daftarkan di Galatia ini penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita melihat satu persatu. Di Alkitab kita, tadi kita sudah lihat, dituliskan percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Sedangkan di buku acuan kita ini memakai 3 kata, debauchery, impurity, dan covetousness. Debauchery adalah pesta pora, perilaku tidak bermoral yang berlebihan yang melibatkan pemanjaan diri terhadap kenikmatan sensual. Karena itu disebut di Alkitab kita sebagai percabulan. Terutama yang berkaitan dengan seks, alkohol, dan narkoba. Kata ini mengacu pada tindakan yang dianggap tidak terkendali, tidak bermoral. Itu yang pertama, debauchery, impurity, bicara tentang ketidakmurnian. Dihubungkan dengan surat Roma tadi,
Impurity bisa menunjuk kepada pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran terkutuk, disamakan dengan sampah, tahi, kotoran. Itulah impurity. Debauchery, impurity, satu lagi covetousness, keserakahan, menunjuk pada kondisi yang nggak pernah puas, selalu ingin lagi, dorongan yang sangat kuat untuk memiliki lebih dan lebih, nggak peduli jika untuk itu orang lain dirugikan. Keserakahan itu satu langkah sebelum penyembahan berhala, sangat dekat dengan penyembahan berhala. Inilah kondisi manusia yang tidak mengenal Kristus. Jadi kita lihat sama-sama ayat 17 sampai 19 itu Paulus di tahap mendeskripsikan hidup lama jemaat Efesus dan hidup masyarakat kota Efesus pada umumnya. Nah, masuk ke ayat 20 baru kita dapati perubahan itu. Hidup yang diubahkan itu. Nah, sebelum sampai kepada ayat 20, kita mau sama-sama gunakan kesempatan yang ada ini untuk melengkapi poin-poin ini. Saya mau mengajak kita membandingkan dengan fenomena hari-hari ini terkait dengan usaha-usaha Gen Z, Gen Alpha untuk hidup sehat. Dimulai dari situ. Oleh pengaruh para influencer, nggak sedikit orang sekarang ini menghindari tidur malam, menghindari dalam artian hidup di dunia malam, menghindari dugem demi bisa bangun pagi berolahraga. Itu kan menunjuk pada perubahan hidup. Hidup yang diubahkan. Nah, tetapi kita belajar, kita mau memperoleh hal yang memberi keyakinan pada kita, bukan semata tentang hidup yang diubahkan. Karena ternyata kita dapati dalam keseharian kita, hidup yang diubahkan itu banyak kok. Nggak perlu menjadi Kristen untuk mengalami perubahan hidup. Karena itu kita mau sama-sama dapat di ayat-ayat ini tentang ayat 20 katakan mengenal Kristus. Itu intinya. Belajar atau mempelajari Kristus. Itu intinya. Bukan semata tentang hidup yang dikontraskan antara hidup lama dan hidup baru. Bukan hanya tentang itu. Karena tentang hidup yang diubahkan itu pengalaman banyak orang. Tadi contoh sederhana, di kalangan Gen Z dan Gen Alpha sekarang ini, semangat untuk hidup sehat itu memberi hidup yang diubahkan, menghasilkan hidup yang diubahkan. Kemudian kita mau mempertegas poin ini dengan melihat fenomena gerakan kebatinan yang marak terutama di Bali. Kalau kita sama-sama belajar. Orang-orang barat, orang-orang bule, itu sangat ingin mereka mengalami perubahan hidup. Tampaknya mereka sudah jenuh, bosan dengan dugem, dengan seks sebebas-bebasnya, dengan alkohol. Tampaknya ada gerakan, mungkin termasuk
Di dalamnya orang-orang bule yang juga adalah Gen Z dan Gen Alpha. Mereka nggak sedikit yang sangat tertarik karena itu mereka mengikuti gerakan-gerakan kebatinan yang marak terutama di Bali. Mereka tampaknya bosan dengan hidup yang tidak terkontrol dalam memuaskan hasrat seks, dalam memuaskan kecanduan-kecanduan mereka. Karena itu mereka mengikuti praktek-praktek kebatinan yang membantu mereka untuk berlatih menguasai diri. Saya coba bandingkan dengan 3 kejahatan tadi yang surat Galatia daftarkan. Pertama tentang debauchery, keinginan untuk hidup berpesta pora, menikmati senikmat-nikmatnya hawa nafsu yang perlu dipuaskan. Nah, itu kita bisa sandingkan dengan kesederhanaan. Itu menjadi semangat banyak orang sekarang ini. Hidup bersahaja, tak berlebihan. Banyak orang sekarang rindu mampu mengontrol diri mereka, mampu mengontrol pikiran mereka, kemampuan mengontrol pikiran, emosi, bisa meraih ketenangan, kebahagiaan. Nah, dalam praktek-praktek kebatinan, kondisi ini dapat dicapai melalui berbagai teknik seperti latihan pernapasan, meditasi, atau semedi, kemudian melatih diri untuk mengalihkan pikiran ke hal-hal positif. Jadi di luar Kristus pun ada usaha-usaha. Capek pikiran saya kotor mulu, negatif mulu. Aku mau melatih lewat meditasi bagaimana pikiranku sekarang memikirkan hal-hal positif. Pertama tentu didukung dengan kita baru aja memperingati Hari Kesehatan Mental. Isu-isu kesehatan mental kemudian digaungkan oleh para influencer itu sungguh mempengaruhi banyak orang untuk mengalami perubahan hidup, untuk mengalami hidup yang diubahkan. Kiranya kita bisa dapat di malam hari ini keyakinan yang lebih lagi kuat. Kristus saja sumber perubahan hidup kita. Harus itu kita pastikan. Harus itu kita pastikan. Nggak bisa sekadar kita lihat hidup kita, oh udah berubah nih. Kemudian kita bisa yakin saya orang Kristen sejati. Nggak perlu pastikan dulu. Asalnya dari mana? Saya bisa berubah, asalnya dari mana? Harus rajin refleksi diri. Harus rajin bercermin pada firman. Harus mau nggak mau. Kalau nggak kita akan merasa diri Kristen, merasa diri alami perubahan hidup, tetapi bukan karena Kristus. Ya kita berarti Kristen palsu. Tempat kita bukan di surga. Tempat kita bukan bersama Kristus. Kita tentu nggak mau hidup kita, hidup orang-orang yang kita kasihi, hidup mereka sih berubah. Tetapi ternyata mereka tempatnya di neraka. What for sih? Buat apa sih? Karena itu kembali kita diingatkan praktek-praktek
bagaimana kita ngajari orang tetapi lebih didominasi oleh ancaman, itu bahaya banget. Yang sering di medsos adalah saat ada akun-akun yang mempermasalahkan tentang persepuluhan. Itu nggak pernah habis itu. Terus aja ada. Ya karena praktek di gereja masih terus terjadi pengancaman untuk orang memberi persepuluhan. Terus terjadi. Nggak heran akun-akun no-name juga terus rajin mengangkat itu. Nggak pernah habis isu itu. Karena itu perlu kita seimbangkan. Boleh kita bicara tentang perjanjian lama. Ada memang hukumannya. Tapi hukuman itu hanya merupakan akibat. Tentang sebabnya inilah yang penting. Perpuluhan sebabnya apa, alasan apa beri perpuluhan, itu kan yang penting. Allah Roh Kudus tolong kita semua. Itu tentu bisa diperluas dalam segala praktek kekristenan. Bukan hanya tentang perpuluhan. Kita bisa perluas ke dalam segala praktek etika kekristenan. Jangan sampai kita didominasi oleh ancaman-ancaman sehingga memang orang-orang kita layani, anak-anak kita, junior-junior kita, hidupnya berubah, mengalami hidup yang diubahkan. Tapi karena kita yang terus ngancem, sehingga di pikiran mereka, mereka terdoktrinisasi, kalau saya nggak berubah hidupnya, saya dihukum. Itu kan agamawi banget. Tuhan Yesus, tolong kita. Tuhan Yesus, tolong kita. Puji Tuhan. Di sisi lain, kita bisa dapati di sini kemampuan iblis yang sangat ahli dalam menduplikasi, meniru. Ia mampu, ternyata kita belajar, meniru tentang hidup yang diubahkan. Sebenarnya itu milik Kristus. Allah di dalam Kristus. Tetapi iblis mampu lakukan duplikasi. Mampu meniru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Debauchery itu lawannya kesederhanaan, impurity, kenajisan lawannya kemampuan menahan diri untuk tidak memikirkan hal-hal kotor. Kemudian keserakahan itu melatih rasa cukup, rasa puas lawannya. Dan itu bisa didapati di latihan-latihan kebatinan. Kita masuk ke ayat 20 dan 21. Kita menutup dengan bagian ini. Ayat 20-21. Hidup yang diubahkan. Tetapi bukan perse hidup yang diubahkan, bukan hanya tentang hidup yang diubahkan itu sendiri, tetapi tentang hidup yang diubahkan oleh Kristus. Haleluya. Kristus yang mengubahkan kita.
belajar Kristus, mempelajari Kristus. Ini yang Paulus ungkapkan di ayat 20 ini, belajar atau mempelajari Kristus itu yang mengubah hidup kita. Dan itu 2 atau 3 minggu lalu di PD Injil saya share tentang pentingnya ketekunan, kesukaan belajar dari para rasul. Karena Kristus itu di pikiran para rasul, tentu oleh kekuatan hikmat dan Roh Kudus disampaikan kepada gereja. Karena itu jemaat, gereja mau nggak mau harus tekun, suka, setia belajar dari para rasul. Karena dengan demikian mereka mempelajari Kristus, dan karena mempelajari Kristus, hidup mereka diubahkan. Akhirnya kita mengerti alurnya, sehingga kita lebih lagi yakin. Oh begitu ya, ternyata penting banget pengajaran. Oh penting banget ya, saya belajar dulu, baru lihat bagaimana hidup saya diubahkan. Bukan semata-mata karena kita kagum pada seseorang. Saya ingin seperti dia. Saya ingin punya sifat-sifat seperti dia. Seorang pendeta misalnya. Karena itu saya berusaha berubah untuk menjadi seperti dia. Nah itu salah. Kalau kita belajar itu nggak alkitabiah. Mau nggak mau, Kristuslah yang kita pelajari. Puji Tuhan, puji Tuhan. To learn a person itu sebuah hal yang unik. Belajar dari satu pribadi. Umumnya kan dalam pembelajaran, baik di sekolah, di universitas, saat kita bilang kita belajar itu, yang kita pelajari adalah mata pelajaran, doktrin, kalau dalam teologi ya. Pokok pengajaran itu yang kita pelajari. Tapi unik, Paulus di sini, to learn a person itu learn Christ. Jadi kalau kita di ayat dalam bahasa Indonesia, ayat 20 ini, belajar mengenal Kristus. Kalau di LAI. Tapi lebih tepat, dari bahasa aslinya itu yang kita lihat di buku acuan kita ini, learn Christ, mempelajari Kristus, mempelajari Kristus. Gimana mempelajari Kristus? Dari para rasul. Itu kita hubungkan dengan khotbah kita di Minggu sore. Hal yang unik, bahkan dalam konteks Yunani kuno, hal itu unik. Next, kita lihat kata belajar di ayat ini. Kata mempelajari di ayat ini itu digunakan juga padanannya di Kolose 1 ayat 7. Kita lihat Kolose 1 ayat 6 dan 7. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Mendengar, mengenal. Mengenal itu juga pakai kata belajar, mempelajari. Kasih karunia Allah. Jadi di Efesus 4:20 mengenal Kristus, belajar, mempelajari Kristus di
Kolose 1 ayat 6-7 ini mempelajari kasih karunia Allah. Selanjutnya kita lihat dari buku acuan kita. Di Efesus ini itu berarti Kristus sendirilah konten atau isi dari pengajaran yang diterima oleh jemaat. Kristus itu sendirilah konten atau isi dari pengajaran yang didengar, diterima oleh jemaat. Dan Yesus sendiri merupakan subjek dari pengajaran rasul-rasul. The apostolic preaching and teaching. Khotbah rasul-rasul isinya Kristus, pengajaran rasul-rasul isinya Kristus. Berisikan Kristus. Konten khotbah para rasul, konten pengajaran para rasul memang bentuknya adalah kata-kata, pesan, suara yang mengandung pesan keluar dari mulut, tapi konten yang disampaikan untuk didengar oleh jemaat itu Kristus. Itu yang Paulus tekankan di Efesus 4. Tentu oleh pengaruh, oleh pimpinan Roh Kudus semata. Paulus tidak sembarang saja dalam menulis ayat-ayat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau dukung dengan lihat 1 Korintus 1:23. 1 Korintus 1:23. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani cari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Memang bentuknya adalah suara, pesan yang disampaikan lewat suara, tetapi konten dari pesan tersebut adalah Kristus yang disalibkan. Karena itu konten itu, suara itu menimbulkan pengaruh atau respon yang berbeda. Ada yang terima, ada yang tolak. Kita lihat bagian-bagian akhir. Menerima Kristus sebagai Tuhan juga berarti menerima instruksi yang diwariskan oleh para rasul tentang Kristus. Kita dukung dengan melihat Kolose 2, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Menerima Kristus itu sama dengan hidup tetap di dalam Dia. Hidup berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Terima Kristus itu berarti hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Menerima Kristus sama dengan belajar atau mempelajari Kristus, arti menyambutnya secara pribadi, Kristus sebagai pribadi atau sosok yang hidup, dan kita memberi diri diubahkan oleh pengajarannya. Kemudian terakhir, belajar dari Kristus, belajar atau mempelajari Kristus
meliputi pertama adalah pemberitaan Injil, proclamation of the gospel, dan systematic instruction, instruksi sistematik atau pengajaran sistematik. Jadi belajar Kristus, mempelajari Kristus meliputi dua hal. Pertama, menerima pemberitaan Injil. Kedua, menerima pengajaran sistematik. Tentang menerima pemberitaan Injil, Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dia proclamation of the gospel. Proklamasi Injil, pemberitaan, pernyataan Injil. Kita terima, kita mempelajari Kristus, dan mempelajari Kristus hasilnya hidup yang diubahkan. Kemudian kedua adalah kembali dikaitkan dengan Efesus 4 ayat 11. Kita pun mempelajari Kristus dengan instruksi sistematik, pengajaran sistematik yang kita sudah belajar beberapa minggu lalu, disampaikan oleh orang-orang yang ia perlengkapi secara khusus, yang Kristus perlengkapi secara khusus. Through those especially equipped by the ascended Lord Jesus. Kita mengalami perubahan hidup itu pertama karena Injil yang diberitakan, kedua oleh karena pengajaran sistematik yang disampaikan oleh mereka yang memang Kristus perlengkapi. Puji Tuhan, pembahasan kita kiranya lebih lagi meyakinkan kita bahwa dalam kekristenan sejati, hidup yang diubahkan itu terjadi oleh karena Kristus. Yang terjadi saat orang-orang percaya mempelajari Kristus. Kiranya bahasan kita di malam hari ini memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Ya, selamat malam. Ada Agnes di sini, Nes. Mungkin ada mau yang ditanyakan atau menambahkan, boleh juga berbagi tentang pembelajaran kita malam ini. Hidup yang diubahkan terjadi itu karena pengenalan kita sama Tuhan. Hai Kak Rini, ya Gimana? sih buat malam hari ini senang banget udah berapa minggu ya libur karena ada kegiatan doa puasa juga kan di Iya. GPD. Tuh. Terus tiba-tiba dapat firman Tuhannya, aduh keren banget malam hari ini. Bung Semi memaparkan dengan luar biasa gitu. Tadi ending-endingnya hidup yang diubahkan adalah hidup tentang menerima gitu. Jadi benar banget ya kan ternyata hidup kekristenan itu menerima dulu baru memberi gitu. Kadang-kadang aku pribadi suka sok tahu gitu. Sosokan mau memberi dulu padahal belum menerima gitu. Nanti yang ada tuh pemberian kita itu cuma pemberian yang kosong gitu kalau menurut aku ya. Pemberian yang hampa. Karena kita belum menerima Injil yang sesungguhnya, terus belum menerima pengajaran yang benar dari orang-orang yang memang Tuhan pakai untuk memperlengkapi kita gitu. Jadi jangan so tahu mau memberi padahal belum menerima gitu. Terus aku juga jadi ini bagian cerita tentang aku tuh pernah baca satu renungan tentang mungkin Karini sama Bung Sam juga
sering dengar gitu, tapi ini kalau memberkati aku gitu, renungan tentang seorang pengrajin perak, pengrajin iya perak ya, itu kayak mau bikin bejana, tapi kayak nggak jadi-jadi gitu bejananya, dipoles terus, diproses terus gitu, terus sampai ada yang tanya, itu sampai kapan mau dikerjain bejananya kok diubah-ubah terus gitu, terus pengrajinnya bilang, sampai saya bisa melihat pantulan wajah saya di bejana yang saya buat gitu. Aku amazing banget gitu, maksudnya berarti Tuhan itu akan memproses hidup kita gitu. Kita tuh diubahkan sampai saat eh, orang lain tuh bisa melihat pantulan Tuhan di hidup kita gitu. Kalau orang lain belum bisa melihat karakternya Tuhan, sifatnya Tuhan, pasti kita masih akan terus diproses sama Tuhan seperti pengrajin bejana itu gitu. Jadi kita jangan soal-soal ngerasa kayaknya udah diubahkan nih, kayaknya udah diubahkan nih gitu. Padahal belum ada pantulan Tuhan sama sekali gitu. Tuhan belum bisa lihat pantulan wajahnya di hidup kita gitu, dan apalagi orang lain sekeliling kita gitu kan. Kayak suamiku kalau lagi marah, lagi marah-marah sama anak-anak gitu kan, kadang-kadang kan ibu peri jadi ibu tiri gitu kan, kalau lagi belajar terus lagi apa gitu kan emosi gitu, dan itu ngomong gini, aduh jangan merasa hebat ngomel-ngomel sama anak-anak, lebih hebat lagi kamu berhenti aja jadi guru sekolah minggu tuh baru hebat, dia ngomong gitu. Aku selalu tertampar tiap kali dihubung-hubungkan dengan guru sekolah minggu, emang guru sekolah minggu nggak boleh marah gitu ya dalam hati aku gitu kan. Jadi menurut kamu jangan sabar-sabar sama anak orang, tapi sama anak sendiri nggak sabar gitu. Kan kadang aku tuh nggak mungkin marahin anak orang lain ya, karena itu kan bukan anak aku gitu. Karena aku mengasihi dia, ada yang salah. Jadi aku omelin, aku koreksi gitu. Tapi apa ya pandangan suamiku tuh, jadi jangan soal-soal lembut sama anak orang lain, sama anak sendiri enggak gitu. Jadi selalu menghubungkan sifatku sama pelayananku jadi guru sekolah minggu gitu. Jadi itu selalu apa ya, selalu bikin aku oh ya oke berarti emang harus lebih sabar lagi. Terus kalau marah itu ya mungkin kata-katanya lebih terkontrol lagi, emosinya lebih terkontrol lagi gitu. Jangan sampai em, ya jadi batu sandungan juga gitu di rumah, dihubung-hubungkan dengan pelayanan gitu, pelayanan aku jadi nggak jadi berkat gitu. Jadi aku bersyukur banget untuk malam hari ini, semoga kita semua sungguh-sungguh jadi orang-orang yang diubahkan sampai pantulan Tuhan itu ada di kita semua gitu. Jadi tanpa Amin, ngomong amin. apapun, orang lihat emang karakternya Tuhan, sifatnya Tuhan ada di kita gitu. Tapi tadi Bung Seni kasih banget poinnya tentang menerima dulu, menerima Injil, menerima pengajaran yang benar gitu. Kalau nggak ada itu semua ya nggak mungkin ada pantulan Tuhan lah di dalam diri kita gitu. Itu yang buat berkatnya malam hari ini. Itu aja Karin. Iya, makasih ya Nas, benar banget ya. Memang hidup yang benar-benar diubahkan tuh memang kita lihat dalam keseharian kita gitu, terutama di dalam rumah tangga gitu ya. Maksudnya kalau kata Agnes, kalau ibu peri itu bisa jadi ibu tiri, itu ini juga ke aku gitu loh ya. Kadang-kadang sampai kalau aku sih seringannya dikomplainnya sama anak gitu. Gimana sih mama tuh begini 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 gitu. Aduh langsung aduh berasa banget gitu ya. Apa ya perbuatan sama ininya nggak beda katanya gitu. Wah iya sih. Jadi benar ya kalau misalnya hidupnya diubahkan benar. Jadi kita nerima dulu benar ya Nas ya baru kita baru memberi ke orang lain hingga orang itu boleh ngerasa diberkati. Ya, puji Tuhan, biar teman-teman kita yang mendengarkan untuk selanjutnya boleh juga diberkati seperti diberkati kita diberkati malam ini. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke Karin, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Amin. Yesus. Jadi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tidak pernah lelah, Amin. tidak pernah menyerah ya Tuhan dalam memproses hidup kami ya Tuhan, dalam mengubahkan hidup kami ya Bapa. Mungkin ada Ya, kalanya kami sendiri hampir menyerah ya Tuhan, karena eh, ya. kami putus asa ya Tuhan, ingin melakukan sesuatu, ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi kemampuan kami sangat terbatas ya Tuhan, karena kami mengandalkan diri kami sendiri ya Tuhan Yesus. Tapi malam hari ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kembali ya Tuhan, bahwa tanpa Tuhan semua sia-sia ya Bapa. Usaha apapun yang kami lakukan ya Tuhan Yesus, tekad apapun yang kami ingin berikan ya Tuhan untuk mengubah hidup kami, tanpa Tuhan semuanya sia-sia ya Bapa. Karena itu ajar kami ya Tuhan untuk mau dibentuk ya Tuhan Yesus, untuk mau menerima bahwa
Kami ini lemah ya Tuhan Yesus, kami itu butuh Engkau, kami butuh firman-Mu setiap hari untuk terus mengubahkan hidup kami, karakter kami. Kami juga membutuhkan Tuhan, orang-orang yang cakap yang sudah Engkau pilih untuk mengajar kami ya Tuhan, agar sungguh pengajaran yang murni ya Tuhan, boleh menjadi bagian milik kami ya Bapa. Bersyukur untuk bangsa yang terus Engkau pakai menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk hikmat yang Engkau terus limpah-limpahkan kepada Bung Semi ya Bapa, sehingga kami pun boleh mendapatkan pengajaran yang sehat ya Bapa, kami boleh diberkati ya Tuhan Yesus, dan kami boleh bersama-sama bertumbuh ya Tuhan, untuk diubahkan ya Tuhan, sehingga sungguh orang lain boleh melihat ya Bapa, karakter-Mu ya Tuhan, sifat-Mu ya Tuhan di dalam diri kami ya Bapa. Kami memancarkan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga terus diubahkan ya Tuhan Yesus, disempurnakan ya Tuhan Yesus seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk berkat yang luar biasa yang boleh menjadi bagian kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap teman-teman kami, setiap siapapun yang menonton YouTube ini ya Tuhan, juga boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya Tuhan, yang boleh mengubahkan hidup mereka juga ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami percaya berkat-Mu atas kami, dan kami tutup Bible Study malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.